Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Wal mu'minu walladzi yakhafullaha ta'ala bi jam'i jawarihi. Wal mu'minu, adapun orang yang beriman, huwa dia alladzi adalah orang yakhafu yang takut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bijami'i jawarihi, dengan seluruh anggota badannya. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala dengan seluruh anggota badannya. Kama qala al-faqihu Abu Laitsi, sebagaimana yang diucapkan, yang dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laits. Alamatu khawfillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'a. Adapun tanda takut kepada Allah Ta'ala, tadharu adalah tampak. Tanda itu fi sab'ati asya'a, di dalam 7 perkara. Jadi tanda-tanda takut kepada Allah Ta'ala itu bisa dilihat di dalam 7 perkara. Awaluha lisanuhu fayamna'uhu minal kizbi wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fuduli wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilmi. Awaluha, yang pertama, asya itu lisanuhu, adalah lisan seseorang. Yamna'uhu, yang dicegah atau yang mencegahnya, minal kizbi, dari dusta, wal ghibati, dan ngerasani, ngerasani ribah. Wan namimati, mencegah dari dusta, wal ghibati, dan ribah, wan namimati, dan mengadu-adu, wal buhtani, dan melakukan kebohongan, wa kalamil fuduli, dan menambah-nambah ucapan. Takut kepada Allah itu bisa tampak, bisa dilihat di dalam 7 perkara.
Yang pertama adalah lesannya. Lesannya ini tercegah dari perbuatan dusta, dari ghibah. Lesannya itu tidak lagi berbuat dusta. Lesannya itu tidak lagi berbuat ghibah. Lesannya itu tidak lagi melakukan namimah, mengadu-adu. Lesannya tidak lagi berbuat buhtan, mengada-ada. Lesannya tidak lagi bertutur kata hal-hal yang tidak perlu, kalamul fudul. Wa yaj'aluhu, dan seorang mukmin itu menjadikan lesannya masyghulan, sibuk, ya, disibukkan bizikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah ta'ala, wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Quran, wa mudzakaratil ilmi, dan mudzakarah tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu agama. Yang pertama adalah lesannya. Lesannya baik apa tidak? Kalau sudah lesannya terhindar dari perbuatan, ucapan kotor, termasuk ghibah, ya, kemudian namimah, bertutur kata yang tidak bermanfaat, dan menjadikan lesannya sebagai sarana untuk zikir kepada Allah, untuk tilawatul Quran, untuk belajar agama. Itu lesannya. Yang pertama tampak di situ. Kalau sudah demikian, maka ada tanda di lesannya, pada lesannya itu. Ini tanda orang takut kepada Allah Ta'ala. Wasani, dan yang kedua, qalbuhu, hati seorang mukmin, fayakhruju minhul adawatu, maka keluar dari hati seorang mukmin al-adawatu, permusuhan, wal buhtanu, dan mengada-ada, wa hasadul ikhwani, dan sifat hasud kepada saudara-saudaranya. Li'annal hasada, karena sesungguhnya hasud, yamhu, adalah menghapus, al-hasanati, pada perbuatan-perbuatan bagus, perbuatan-perbuatan baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Al-hasadu, adapun hasud, ya'kulul hasanati, adalah memakan kebaikan-kebaikan, al-hasanati, pada kebaikan-kebaikan,
kama ta'kulu sebagaimana memakan ya, an-naru apa api al-hatoba pada kayu bakar. Perbuatan hasud itu menghapus kebaikan-kebaikan, seperti menghapusnya, seperti melahapnya api pada kayu bakar. Jadi cepat sekali. Wa'lam dan ketahuilah annal hasada sesungguhnya hasud minal amrodi adalah dari penyakit-penyakit al-azimati yang besar fil qulubi di dalam hati. Wala tudawa dan tidak dapat diobati amrodul qulubi apa penyakit-penyakit hati itu illa bil ilmi kecuali dengan ilmu wal amali dan melakukan amal. Jadi yang kedua, orang takut kepada Allah itu adalah hatinya telah bersih dari permusuhan, dari hasud, ya, dari hasud, kemudian dari perbuatan yang mengada-ngada. Bersih dari sikap hasud, sebab hasud ini bahaya, sebagaimana disabdakan Nabi, itu bisa melahap kebaikan-kebaikan, menghapus kebaikan-kebaikan. Seperti halnya api bisa melahap, menghapus kayu bakar. Dan hasud ini penyakit yang membahayakan, ya, yang bisa mencelakakan pemiliknya ke dalam api neraka. Ini sebuah penyakit, ya, harus diobati. Nah, pengobatannya harus dengan ilmu pengetahuan sekaligus diamalkan. Wasalisu nadruhu atau nadruhu. Adapun yang ketiga adalah pandangannya. Penglihatannya. Fala yanzuru ilal harami minal akli wasyurbi. Fala yanzuru, maka seorang yang takut itu tidak melihat, ya, ilal harami pada hal-hal yang haram, minal akli dari makanan, wasyurbi dan minuman, wal kiswati dan pakaian, wa ghairiha dan lainnya, wala ila dunya dan tidak memandang ila dunya pada dunia, birughbati dengan senang, bal yakunu nadruhu ala wajhil itibari, tetapi melihatnya itu atas dasar sekedar iktibar, mengambil pelajaran. Wala yanzuru ila ma la yakhillu, dan tidak melihat pandangannya itu
ilama pada sesuatu la yakhilu yang tidak halal lahu baginya. Jadi matanya, penglihatannya ini terhindar dari penglihatan-penglihatan yang tidak baik. Tidak digunakan untuk memandangi hal yang halal, ya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Tidak pula memandang dunia ini sebagai sesuatu yang dicintai, sebagai sesuatu yang melekat di hati. Tetapi memandang dunia ini hanya sekedar untuk iktibar, sebuah pembelajaran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mamala'a ainahu minal harami mala Allah ta'ala yaumal qiyamati ainahu minan nar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memenuhi matanya dari keharaman, mala Allah Ta'ala, maka Allah akan memenuhi Allah Ta'ala di hari kiamat, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ainahu, pada matanya, minan nari, dari api neraka. Sabda Nabi begitu. Barang siapa di dunianya suka melihat hal-hal yang haram, maka di akhirat kelak matanya itu akan dipenuhi oleh Allah dengan api neraka. Jadi yang ketiga, matanya terpelihara. Orang takut kepada Allah itu matanya terpelihara, tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat, yang durhaka. Wa rabi'u batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Yang keempat, perutnya fala yudkhilu, maka dia orang yang takut kepada Allah, seorang mukmin yang takut kepada Allah, fala yudkhilu, tidak memasukkan orang yang takut kepada Allah itu batnahu, pada perutnya, haraman, hal-hal atau sesuatu makanan yang haram. Fainnahu ismun kabirun, ya. Memasukkan atau memakan makanan yang haram itu adalah ismun kabir, dosa besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni adama la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'i ma damat tilkal luqmatu fi batnihi wa imma ta'ala tilkal halati fa ma'wahu jahannam. Yang keempat, perutnya, ya. Tidak kemasukan makanan-makanan yang haram. Sabda Nabi, idza waqa'at, jika masuk lukmatun, satu suapan, minal harami, dari makanan haram, fi batni ibni Adam,
di dalam perut anak Adam, la'anahu, niscaya dia dikutuk, kullu malakin, oleh setiap malaikat, fil ardi, yang ada di bumi, wassama'i, dan di langit, madamatil tilkal luqmatu fi batnih, selagi atau selama sesuap makanan yang haram itu masih ada di dalam fi batnihi, masih ada di dalam perutnya. Wa immata, dan jika mati dia ala tilkal halati, dalam kondisi yang demikian, fama'wahu jahannam, maka tempatnya di akhirat nanti jahanam, adalah neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi orang yang makan makanan haram itu akan mendapat laknat, kutukan para malaikat. Setiap malaikat yang ada di bumi dan yang ada di langit itu semua mengutuk sepanjang makanan yang ia makan itu masih ada di dalam perutnya. Lah bahayanya lagi kalau mati dalam keadaan perutnya terisi makanan haram, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi yang keempat, tandanya orang takut kepada Allah itu perutnya tidak terisi, tidak kemasukan makanan yang haram. Wal khamisu yaduhu fala yamuddu yadahu ilal haram, bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala. Dan yang kelima adalah tangannya. Fala yamuddu yadah, maka tidak memanjangkan, ya, atau tidak mengulurkan orang mukmin yang takut kepada Allah itu yadahu, pada tangannya, ilal harami, terhadap hal-hal yang haram, bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala, tetapi atau bahkan dia mengulurkan tangannya itu kepada hal-hal yang di dalamnya ada kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, tangannya. Orang yang takut kepada Allah, tangannya akan terpelihara, tidak pernah melakukan hal-hal yang haram. Tangannya akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang ada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waruya, dan diriwayatkan an Ka'bil Ahbar, sangking dari Ka'ab al-Akhbar, annahu qol, sesungguhnya Ka'ab al-Akhbar itu berkata, annahu, sesungguhnya Ka'ab al-Akhbar qala, berkata, innallaha ta'ala khalaqa daran min zabarjad data. Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa daran, telah menciptakan daran, sebuah rumah, min zabrojadata, dari zabrojadah. Ini permata, hadro, yang hijau, fiha sab'una alfa darin, yang di dalamnya ada 70.000 rumah. Fi kulli darin sab'una alfa baitin, yang di dalam setiap rumah itu ada 70.000 rumah kecil. Layan ziluha, yang tidak ditempati, yang tidak menempati,
illa rajulun, kecuali seorang lelaki, ya'ridu alaihi, yang disodorkan alaihi atas rajul, al-haramu, sesuatu yang haram, fayatruku, kemudian dia menolakhu, pada sesuatu yang haram itu, mimma khafatillahi, karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi Ka'ab al-Akhbar ini berkata, dia katakan bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan sebuah daerah, sebuah ruangan besar, ya, yang terbuat dari permata hijau. Di dalam ruangan besar itu, ya, ruangan raksasa itu ada 70.000 ruangan, dan setiap 70.000, dan setiap ruangan itu ada 70.000 rumah, dan itu tidak bisa ditempati kecuali oleh orang-orang tertentu. Siapa? Yaitu orang yang diberikan, orang yang dipersilahkan makanan haram atau kesempatan, ya, fasilitas keharaman, tapi dia tidak mau, dia menolaknya. Dia menolaknya. Dia menolak karena takut kepada Allah Ta'ala. Seperti ada seorang lelaki, ya, kemudian datang wanita di tempat yang sepi, wanita tersebut menawarkan diri untuk dikumpuli, padahal bukan istrinya, bukan halilnya. Kemudian lelaki itu menolak, ya. Karena takut kepada Allah Ta'ala. Lah, lelaki yang seperti inilah yang kelak menempati ruangan ini. Wasadisu qadamuhu, yang keenam adalah langkahnya atau kakinya. Fala yamshi fi maksiatillah, maka dia, ya, tidak berjalan fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah. Bal yamshi fi ta'ati, tetapi atau bahkan dia berjalan di dalam ketaatan Allah Ta'ala. Waridhahu, dan ridha Allah Ta'ala. Wa ila suhbatil ulama'i, dan berkumpul dengan para ulama, wasulahai, dan para orang-orang sholih. Kakinya tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tetapi kakinya digunakan melangkah ke tempat-tempat ibadah, taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah, berkumpul mujalasah dengan para kiai, para alim, para sholihin. Itu tandanya kaki orang yang takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'un, dan yang ketujuh, ta'atuhu. Yang ketujuh adalah taatnya seseorang itu. Fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala.
dia menjadikan ketaatannya ya, murni karena untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Wa yakhafu minar riya'i, dan dia takut menjauh minar riya'i dari perbuatan riya, wan nifaqi, dan perbuatan nifak, berbuat munafik. Fa idza fa'ala dzalika, maka jika ia melakukan hal itu, fahuwa, maka dia itu minal ladzina, adalah tergolong orang-orang qala Allah Ta'ala, yang Allah firmankan fi haqqihim, di dalam hak mereka, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, inda rabbika, di sisi Tuhanmu itu, lil muttaqina, adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di surga-surga, wa uyunun, dan di mata air. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga, di taman-taman, wa na'im, dan di tempat yang dianugerahi kenikmatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di tempat yang amin, yang aman, yang sentosa, yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berfirman, innahum yanjuna yaumal qiyamati minan nar, sesungguhnya mereka itu yanjuna, adalah selamat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minan nari, dari neraka. Wa yambaghi lil mu'mini ayyakuna bainal khaufi wal raja'i, maka seyogyanya bagi seorang mukmin itu ada di antara khauf, bainal khaufi wal raja', di antara takut, wal raja'i, dan berharap. Fayarju rahmatallahi, maka hendaknya dia itu mengharap kasih sayang atau rahmat Allah Ta'ala. Wala yai'asu minha, dan tidak atau jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wa ya'budullaha wa yarja'un, wa ya'budu, dan menyembah, ya, menyembah, orang mukmin itu menyembah, wa ya'budah, dan menyembah orang mukmin itu Allah, kepada Allah, wa yarji'a, dan berpulang, mengembalikan, an af'alihi, dari perbuatan-perbuatannya, ya, al-qabihati, yang jelek, mengembalikan atau mencabut, ya, dari perbuatan-perbuatannya yang jelek.
wa yatuba ilallah ta'ala, dan bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi itu seyogyanya seorang mukmin itu harus ada di antara takut kepada Allah dan sekaligus mengharap rahmat Allah Ta'ala. Maka seyogyanya dia mengharap fayarju rahmat Allah, dia mengharap rahmat Allah Ta'ala, walayai asa, dan dia tidak boleh putus asa min hadari rahmat Allah. Dia sembah Allah, dia cabut perbuatan-perbuatan yang jelek, kemudian taubat kepada Allah Ta'ala. Hikayatun bainama Dawud jalasa fi sum'atihi ila akhirih, wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'ah wa barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.